selamat datang Budiman karena udah datang ke tempat saya. Kalau boleh tahu ada apa nih Budiman datang ke tempat saya? Ya, saya ada sedikit masalah dengan kondisi Pak. Oke, baik. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak karena Budiman udah memberikan sebuah kepercayaan kepada saya, mempercayakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Budiman, menceritakan ke saya. Tapi sebelum itu saya bakalan ngejelasin dulu terkait dengan konseling. Tapi sebelumnya Budiman udah tahu belum seputar konseling ini sendiri? Sedikit banyak tahu sih. Oke, jadi untuk sedikit banyaknya udah tahu, tapi untuk garis besarnya bakalan saya jelasin ya. Jadi konseling individu merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling, dan yakni dalam konseling individual yang sedang kita akan jalani nantinya. Dan ini tujuannya adalah untuk mengentaskan masalah dari Budiman terkait dengan masalah-masalah, baik itu masalah yang sedang dialami atau terkait dengan masalah-masalah terkini lah gitu. Jadi masalah yang Budiman alamin sekarang itu disinilah kita membahasnya, dan sama-sama nantinya saya sebagai konselor dan Budiman sebagai klien itu sama-sama memberikan pendapat ataupun memberikan sebuah masuk kata-katanya. Jadi di sini kita terbuka aja, jangan ada hal yang dibungkam. Jadi ketika Budiman datang ke sini, artinya Budiman udah percaya sama saya. Apapun ceritanya sama saya, nanti saya bakalan menjaga rahasianya. Ya, saya nggak bakalan cerita sama teman-teman Budiman atau yang lain gitu. Jadi jangan sungkan, jangan takut lagi. Apapun cerita terkait dengan permasalahan, kita sama-sama di sini untuk mengetaskan permasalahannya. Oke, baik, itu penjelasan lebih dan kurang terkait dengan konseling individual dan apa yang sekarang kita jalani nantinya. Kalau boleh tahu gimana kuliahnya, lancar? Ya, lancar aja sih. Oke, lancar ya. Jadi selama udah 12 pertemuan ya, udah 12 pertemuan, gimana tugas-tugas yang diberikan sama dosen, Budiman bisa menjalani semuanya atau ada terkendala gitu? Rata-rata bisa, cuman ada beberapa tugas yang emang nggak terkumpulkan. Ada satu dua. Oke, ada beberapa tugas yang belum bisa mengumpulkan. Dan itu kalau boleh tahu mata kuliahnya apa aja, Budiman? Iya. Oke, baik. Tadi sedikit banyaknya tadi udah ngejelasin seputar tentang konseling individual. Kalau boleh tahu tadi untuk mata kuliah yang mengalami kesulitan, boleh tahu apa aja, Budiman? Ya, kayak metopel, statistik juga kan. Ya, benar. Apalagi kedua mata kuliah itu saling bersinggungan gitu kan, untuk persiapan skripsi. Tapi di semester ini, semester 5, udah diberikan dasar atau bahkan diberikan tuntutan oleh dosen untuk membuat sebuah judul untuk skripsi. Jadi itu membuat hal yang selalu menjadi bahan pemikiran Budiman, bukan begitu? Iya, benar. Oke. Jadi untuk mata kuliah yang tidak ataupun menjadi hal yang mengganggu dan menjadi permasalahan Budiman, apakah nantinya Budiman akan terus seperti itu atau bagaimana? Ya, tergantung sih, karena sama saya kuliah itu ada beberapa hal yang memang membuat saya kesulitan. Ya, terutama untuk beberapa mata pelajaran itu lah. Itu sih. Oke. Jadi beberapa hal itu menjadi hal mengganggu sebelumnya. Ketika malam hari itu ada jadi bahan pemikiran nggak
Terus gimana cara Budiman untuk terus menjalani sampai pada akhirnya di pertemuan 12 ini di mata kuliah metodologi penelitian dan statistika itu? Ya kalau tiap malam sih kayak mikir juga gitu, karena pasti gitu kan, karena kan juga menjadi tuntutan gitu kan, harus menyelesaikan kuliah tersebut. Benar. Nah, walaupun memang sulit gitu karena beberapa faktor lain gitu, tetap dijalanin gitu. Nah, walaupun seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa yang tidak sempat, memang tidak terbuat oleh saya tugasnya. Oke, baik. Jadi saya udah menangkap apa permasalahan dari Budiman, yakni adalah permasalahan terkait mengelola dan menangkap mata kuliah, khususnya mata kuliah metodologi penelitian dan statistika gitu. Jadi saya ingin menyarankan untuk hal tersebut adalah hal yang memang seharusnya kita jalankan, apalagi kita udah semester 5 gitu. Jadi ketika kita udah menginjakan kaki di semester 5 dan udah pertemuan 12 sampai hari ini, itu adalah suatu appreciate untuk diri kita sendiri, karena kita udah bertahan dari awal pertemuan sampai pertemuan 12. Itu merupakan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan itu adalah salah satu bentuk apresiasi untuk diri Budiman sebagai mahasiswa yang mampu bertahan sampai sejauh itu. Kedua adalah coba pikirkan lagi ketika Budiman itu mengalami kedistraksi ataupun mengalami ingin menyerah, ingat lagi ada orang tua yang harus kita perjuangkan. Ketika kita bukan lagi berpikiran soal diri sendiri tetapi memikirkan orang lain, yakni keluarga kita ataupun orang tua kita yang telah membiayai kita sampai sejauh ini. Kita udah bertahan sampai sejauh ini. Kalau misalkan kita tiba-tiba terhenti di situ ataupun tiba-tiba kita nggak ada kepikiran ataupun motivasi dari orang tua dan lain sebagainya, tentunya kita bakalan nge-stuck di situ gitu. Jadi untuk keinginan untuk berhenti dari kuliah itu coba dipendam lagi. Ada banyak cara atau ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami stres, mengalami hal depresi dalam hal dunia perkuliahan. Itu bukanlah suatu hal yang mendasar ataupun suatu hal yang menjadi penghambat kita ataupun menjadi satu-satunya penghambat kita. Ada banyak permasalahan lagi yang bisa kita selesaikan, kita hadapin dan kita hantam. Ketika ada masalah kita hantam. Bukan berarti sebagai bentuk kesehatan mental kita membiarkan hal tersebut. Dan ketika Budiman datang kepada saya menceritakannya, itu merupakan salah satu hal yang dapat diapresiasi, karena ketika kita mengeluarkan unek-unek kita mengeluarkan pendapat kita, ketika kita mempercayakan cerita kita kepada orang lain, disitulah letak setelah menceritakannya nanti bakalan terasa leganya. Kalau dalam bahasa Jawa adalah legowo gitu. Lepas apa yang kita bebankan. Jadi bukan hanya diri kita sendiri yang menahannya dan kita sendiri yang memendam. Itu bakalan menjadi hal momok yang bakalan mempengaruhi baik kesehatan mental kita, dalam kinerja kita dalam berkuliah dan lain sebagainya. Mungkin lebih dan kurang bisa dapat dipahami gitu. Jadi dari apa yang saya sampaikan, menurut Budiman apa yang mesti dilakukan dalam seminggu ke depan? Ya, saya bakalan setelah dari apa yang sampaikan tadi, saya jadi makin kayak harus lebih semangat lagi dalam kuliah ya. Tahu maksudnya pelajaran itu sulit, tapi nanti akan saya usahakan lagi gitu kan, juga udah sejauh ini kan. Ya beberapa minggu ke depan saya akan lebih semangat dan menghadapi segala macam, walaupun sulit saya akan terus belajar supaya bisa. Oke, tadi Budiman udah bilang kalau misalkan dalam seminggu ke depan bakalan belajar lebih giat lagi, karena untuk hal-hal seperti ini bukan hanya Budiman satu-satunya yang mengalami, tapi teman satu kelas Budiman juga mengalami.
Jadi nanti bisa juga kalau misalkan belum paham di metodologi penelitian atau statistika, bisa membantu ataupun meminta tolong kepada teman satu kelasnya yang sekiranya mampu dan bisa paham mengenai metodologi penelitian dan statistika ini. Oke, mungkin kita udah nggak terasa udah di hampir sesi konseling. Jadi untuk itu langsung saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.